Dor, hai guys. Di video sebelumnya kita udah membahas 20 jenderal TNI dan Polri yang bertarung di kontestasi pemilihan gubernur Pilkada serentak tahun 2024. Di video kali ini kita akan melihat 23 perwira TNI yang ikut di Pilkada Bupati dan Wali Kota pada tahun 2024 ini. Kalau misalnya kemarin dari 20 jenderal itu yang berhasil memenangkan pertarungan adalah 6 jenderal, di video kali ini kita akan melihat berapa perwira TNI yang berhasil menjadi kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota. Yuk langsung kita menuju ke daftarnya. Di daftar pertama ada Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdapat seorang jenderal yang bertarung sebagai calon bupati di Kutai Kartanegara, yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dendi Suryadi yang berpasangan dengan Pak Alif Turyadi. Oke, langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. KPUD Kutai Kartanegara menetapkan pasangan nomor urut 1 Pak Edi Damansyah dan Pak Randy Solihin sebagai pemenangnya dengan perolehan suara 259.489 suara atau sekitar 68,5%. Sedangkan Pak Dendi Suryadi dan Pak Alif Turyadi berada di posisi kedua dengan memperoleh 83.513 suara. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Minahasa Selatan. Terdapat seorang jenderal yang bertarung di sini. Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Theodorus Kawatu yang maju sebagai calon wakil Bupati Minahasa Selatan, mendampingi Pak Franky Doni Wongkar. Pasangan ini adalah pasangan nomor urut 1. Langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. KPU menetapkan pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1 Pak Franky Doni Wongkar dan Pak Theodorus Kawatu yang memperoleh 51.575 suara. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 2 yang meraih 43.607 suara. Jadi di sini sang jenderal berhasil memenangkan kontestasi ya. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Sumedang. Di sini juga terdapat seorang jenderal yang maju sebagai calon wakil bupati, yaitu Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Gusti Raden Ayu Mustika Ningrat. Beliau mendampingi Pak Irwansah Putra yang menjadi calon bupati Sumedang nomor urut 3. Oke, langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 3 Pak Irwansah Putra dan Ibu Mustika Ningrat mendapatkan 104.861 suara. Sedangkan yang menjadi pemenang Bupati dan Wakil Bupati Sumedang adalah pasangan nomor urut 2 Pak Doni Ahmad Munir dan Pak Fajar Aldila yang mendapatkan 313.117 suara. Jadi di sini sang jenderal belum beruntung. Daftar berikutnya adalah Kota Pekanbaru. Di sini juga terdapat seorang jenderal yang bertarung sebagai calon wali kota, yaitu Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Edi Afrizal Natar Nasution. Beliau didampingi oleh Pak Dastrayani Bibra dan mendapatkan nomor urut 4. Langsung kita menuju ke hasil resmi KPU. KPU Kota Pekanbaru memutuskan pemenangnya adalah Pak Agung Nugroho dan Pak Markarius Anwar nomor urut 5 yang memperoleh 164.041 suara. Sedangkan sang jenderal memperoleh 56.159 suara. Jadi di sini selisihnya lumayan jauh. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Pacitan. Terdapat seorang purnawirawan TNI yang menjadi calon wakil Bupati Pacitan, yaitu Kolonel CKM Purnawirawan Wahyu Septono Hadi yang menjadi wakil Bupati mendampingi Pak Roni Wahyono dengan nomor urut 1. Langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 91.108 suara. Sedangkan pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2 Pak Aji dan Pak Gagarin yang mendapatkan 199.410 suara. Jadi di sini sang kolonel juga belum bisa memenangkan kontestasi. Mungkin bisa dicoba 5 tahun lagi. Daftar selanjutnya adalah Kabupaten Luwu. Terdapat seorang purnawirawan TNI yang berlaga di Pilkada Kabupaten Luwu, yaitu pasangan nomor urut 1 Kolonel Infanteri Purnawirawan Agus Salim yang didampingi oleh Pak Erwin Baraba.
Langsung kita menuju ke hasil resmi KPU. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 64.079 suara atau 30,75%. Sedangkan pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, Pak Fatahudin dan Pak Muhammad Devi Bijak Pawindu yang memperoleh 97.775 suara atau 46,92%. Jadi di sini sang kolonel belum beruntung. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Poso. Terdapat seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut yang berlaga di Kabupaten Poso sebagai calon bupati, yaitu pasangan nomor urut 1, Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu yang berpasangan dengan Ibu Samsinar Jemoga. Langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan ini memperoleh 38.074 suara atau 31,65%. Sedangkan pemenangnya adalah pasangan nomor urut 3, Ibu Verna Inkiriwang dan Pak Soeharto Kandar yang memperoleh 62.445 suara atau 51,91%. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Solok Selatan. Terdapat seorang purnawirawan TNI yang berlaga di Solok Selatan sebagai calon wakil bupati, yaitu Letkol ARH Purnawirawan Boy Iswarmen yang mendampingi Pak Armen Syahyohan dan mendapatkan nomor urut 2. Sekarang langsung kita menuju ke hasil akhir dari KPU ya. Pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1 yang mendapatkan 45.326 suara. Sedangkan Pak Armen dan Pak Boy Iswarmen mendapatkan 36.869 suara. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Kerinci. Di sini terdapat seorang purnawirawan TNI yang berlaga sebagai calon bupati di Kabupaten Kerinci, yaitu pasangan nomor urut 1, Letkol CJI Purnawirawan Darmadi yang berpasangan dengan Pak Darifus. Langsung kita menuju ke hasil akhir dari KPU. Pasangan ini memperoleh 27.658 suara atau 18,05%. Sedangkan pemenangnya adalah pasangan nomor urut 3, Pak Monadi Murasman yang berpasangan dengan Pak Murison dengan 72.130 suara atau 47,07%. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Cilacap. Di sini juga terdapat seorang purnawirawan TNI yang menjadi calon bupati, yaitu pasangan nomor urut 1, Letkol Infantri Purnawirawan Setio Budi Wibowo yang berpasangan dengan Pak Farur Roji. Langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan ini memperoleh 71.300 suara atau 7,53%. Sedangkan pemenangnya adalah pasangan nomor urut 3, Pak Syamsul Aulia Rahman dan Ibu Ami Amalia Fatma Surya yang memperoleh 414.553 suara atau 43,81%. Daftar selanjutnya adalah Kabupaten Purworejo. Di sini juga terdapat seorang purnawirawan TNI yang menjadi calon wakil bupati Purworejo, yaitu Letkol Infantri Purnawirawan Lukman Hakim yang mendampingi Pak Yopi Prabowo sebagai calon bupati Purworejo dan mendapatkan nomor urut 1. Langsung kita menuju ke hasil resmi KPU. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 197.263 suara. Sedangkan pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, Ibu Yuli Hastuti dan Pak Dion Agassi Setiabudi yang meraih 235.374 suara. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Tanah Laut. Di sini terdapat seorang purnawirawan TNI yang bertarung sebagai calon bupati Kabupaten Tanah Laut, yaitu pasangan nomor urut 1, Letkol CPN Purnawirawan Rahmat Trianto yang berpasangan dengan Pak Muhammad Zazuli. Langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 1 ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara 110.714 suara atau 57,03%. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Pak Bambang Alamsyah dan Pak Ikhwan Kariri memperoleh 83.424 suara
atau 42,97%. Jadi di sini sang letkol berhasil memenangkan kontestasi. Daftar selanjutnya adalah Kabupaten Jayawijaya. Terdapat 2 perwira TNI yang bertarung di sini. Yang pertama, Letkol CPN Purnawirawan Athenius Murib yang menjadi calon bupati nomor urut 2 dan berpasangan dengan Pak Roni Elopere. Lalu yang kedua adalah Serka Purnawirawan John Richard Banua yang berpasangan dengan Pak Martin Yogobi. Oke, langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 2 berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Jayawijaya dengan memperoleh 109.954 suara. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah sesama prajurit TNI, pasangan nomor urut 4, Pak John Richard Banua dan Pak Martin Yogobi yang meraih 95.638 suara. Jadi di sini salah seorang perwira berhasil memenangkan kontestasi. Daftar selanjutnya adalah Kota Cimahi. Terdapat seorang purnawirawan perwira menengah TNI yang berlaga sebagai calon wali kota di sini, yaitu pasangan nomor urut 2, Letkol Infantri Purnawirawan Ngatiana yang berpasangan dengan Pak Aditya Yudhistira. Langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan ini memperoleh 121.108 suara atau 41,71% dan ditetapkan sebagai pemenang wali kota Cimahi. Pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 1 yang memperoleh 100.673 suara atau 34,67%. Daftar selanjutnya adalah Kabupaten Gunung Kidul. Di sini terdapat seorang perwira TNI yang berlaga sebagai calon bupati, yaitu pasangan nomor urut 3, Mayor CHB Purnawirawan Sunaryanta yang berpasangan dengan Pak Mahmud Ardi Widanto. Langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. KPU menetapkan pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Ibu Endah Subekti yang berpasangan dengan Pak Joko Parwoto dengan total suara 179.460. Sedangkan pasangan nomor urut 3 memperoleh 129.716 suara. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Sumba Tengah. Terdapat seorang purnawirawan TNI yang berlaga di sini sebagai calon bupati, yaitu Mayor Infantri Purnawirawan Daniel Ledi Kodi yang berpasangan dengan Pak Melkianus Umbu Hunggar. Langsung kita lihat hasil perolehan resmi dari KPU ya. Pak Daniel Ledi Kodi dan Pak Melkianus memperoleh 2.188 suara. Sedangkan pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Paulus Eskalimu dan Pak Martinus Umbu Joka dengan 14.614 suara. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Timor Tengah Utara. Di sini juga terdapat seorang purnawirawan TNI yang maju sebagai calon bupati, yaitu nomor urut 4, Mayor Purnawirawan Joseph Valentinus de la Salle Kebo yang berpasangan dengan Pak Camillus Elu. Oke, langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan ini berhasil memenangkan Pilgub di Timor Tengah Utara dengan memperoleh 37.841 suara. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 3 yang memperoleh 37.536 suara. Jadi di sini selisihnya cuma 305 suara. Dan termasuk yang gue masukkan ke dalam konten gue tentang gugatan pilkada di MK dengan selisih suara tertipis ya. Kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas nih, gue taruh linknya kalau belum ditonton. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Muko-Muko. Terdapat seorang purnawirawan perwira menengah TNI yang berlaga di sini sebagai calon bupati, yaitu pasangan nomor urut 2, Mayor Infantri Purnawirawan Khairul Huda yang berpasangan dengan Pak Rahmadi. Langsung kita menuju ke hasil perolehan suara resmi dari KPU. Pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, Pak Khairul Huda dan Pak Rahmadi dengan 43.361 suara atau 41,34%. Pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 3, Pak Sapuan dan Ibu Wasri yang memperoleh 35.896 suara atau 34,22%.
Jadi di sini sang mayor berhasil memenangkan kontestasi. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Kendal. Di sini juga terdapat seorang perwira TNI yang menjadi calon bupati, yaitu nomor urut 3, Kapten Infanteri Purnawirawan Windu Suko Basuki yang berpasangan dengan Pak Nasri. Langsung kita melihat hasil resmi dari KPU. Pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Ibu Diah Kartika Permatasari dan Pak Beni Karnadi yang memperoleh 220.924 suara atau 37,29%. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Pak Windu dan Pak Nasri memperoleh 176.764 suara atau 29,84%. Daftar selanjutnya adalah Kabupaten Mapi. Terdapat seorang prajurit TNI yang menjadi calon wakil bupati di Kabupaten Mapi, yaitu nomor urut 2, Serma Purnawirawan Muhammad Agus Salim yang mendampingi Pak Bakermas R. Bapaimo. Langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 2 memperoleh 1.676 suara. Sedangkan pemenangnya adalah pasangan nomor urut 3, Pak Kristosimus Agawemo dan Pak Sanusi yang memperoleh 23.762 suara. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Bovendigul. Di sini juga terdapat seorang prajurit TNI yang berlaga sebagai calon bupati, yaitu nomor urut 3, Serda Purnawirawan Petrus Ricolumbus Omba yang berpasangan dengan Pak Marlinus. Oke, langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan ini memperoleh 12.739 suara dan ditetapkan sebagai pemenang. Pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 4, Pak Hengki Yaluwo dan Pak Melkior Okaibob yang memperoleh 6.158 suara. Dan kita sampai di daftar terakhir, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdapat seorang prajurit TNI yang bertarung di sini sebagai calon bupati, yaitu pasangan nomor urut 2, Sertu Purnawirawan Samsul Rijal yang berpasangan dengan Pak Gusti Rosyadi Elmi. Oke, langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh 74.734 suara dan ditetapkan sebagai pemenang. Sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 71.927 suara atau selisih sekitar 2.800-an suara. Jadi di sini sang prajurit TNI berhasil memenangkan kursi bupati. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Kita sekarang akan merekap hasilnya. Jadi dari 23 prajurit TNI yang bertarung di kursi bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, yang berhasil memenangkan kontestasi adalah 8 prajurit TNI. Sedangkan 15 prajurit sisanya harus legowo dan sabar. Siapa tahu mencoba 5 tahun ke depan akan berhasil memenangkan kontestasi. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama, gelar, dan juga pangkat ya. Dan semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.